kita akan membahas latihan 1 atau latihan pertama. Dengan soal, buatlah grafik fungsi dengan X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4, fungsi polinomial di atas beserta grafik fungsi turunan pertamanya, dengan syarat pada X sama dengan 0 maka nilai Y sama dengan 1 atau C sama dengan 1 dengan step size-nya 0,2. Coba lakukan perhitungan dengan bantuan MS Excel. Ini saya contohkan, kita bisa pakai program MS Excel atau bisa menggunakan program yang lainnya sehingga didapatkan hasil seperti pada gambar ya. Nah, soalnya seperti apa? Soalnya sudah ada dalam modul, yaitu Y sama dengan min 0,5X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 dikurangi 10X kuadrat ditambah 8,5X plus 1 karena tadi C-nya sama dengan 1 ya. Oke, dari persamaan ini yang pertama kita turunkan dulu mendapatkan fungsi turunannya dan baru kita input nilai X dengan step size 0,2. Oke, kita bisa menggunakan Excel. Ini sudah terlihat ya tampilan Excel. Sudah saya hitung juga fungsi turunannya, yang mana fungsinya adalah Y sama dengan min 0,5X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 dikurangi 10X kuadrat ditambah 8,5X plus C. C-nya tadi 1 ya. Dan turunannya setelah saya hitung itu sama dengan Y aksen sama dengan min 2X pangkat 3 ditambah 12X kuadrat dikurangi 20X ditambah 8,5. Nah, ini cara menghitungnya pakai metode diferensial biasa ya. Sehingga dalam Excel atau dalam tabel Excel kita butuh data I atau suku keberapa ya. Yang itu dihitung dari I0 sampai I terakhir yang mana step size-nya itu sama dengan 4 atau totalnya 4. Sehingga dalam tabelnya dapat kita tuliskan ada I, kemudian juga X itu adalah step size ya, yang nanti akan kita substitusi ke persamaan ini. Kemudian ada Y dan Y aksen. Nah, I-nya nanti ada berapa itu tergantung X-nya itu dari berapa sampai berapa. Kalau yang tadi kan di soal dia dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4. Sehingga kita bisa menghitung ini 0 ya. Karena step size-nya 0,2 jadi suku pertamanya langsung ditambah 0,2. Kemudian suku keduanya 0,4, 0,6 pokoknya ditambah terus sampai dia mencapai nilai 4. Nah, I-nya itu berarti 20. Oke, di sini kita langsung masuk ke suku pertama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke suku pertama sampai suku ke-20 yang mana kita tidak menginput suku 0. Nah, suku 0 saat X sama dengan 0, Y-nya itu sama dengan 1. Nah, saat kita substitusi nilai X sama dengan 0, maka Y aksennya nilainya 8,5. Selanjutnya adalah menghitung Y dan Y aksen. Ini tinggal kita masukkan saja fungsinya. Ini misal ya, minus 0,5 dikali pakai bintang untuk pengali. Kita kasih tanda kurung supaya memudahkan setiap operasi itu tidak tercampur. Kali X-nya kita pakai step size. Pangkat 4 ditambah 4 kali X pangkat 3 kembali ke step size lagi. Nah, operasinya diperhatikan ya untuk tanda-tanda kurungnya supaya tidak terjadi kebingungan pengoperasian matematikanya. Kemudian ditambah minus 10 kita pakai tanda plus saja. Kalau misalkan ada yang dikurangi atau minus kita taruh sebagai pengali saja. Dikalikan X pangkat 2 kemudian ditambah 8,5 kali X. Kita kurung semuanya. Kemudian yang terakhir kita tambah 1 karena C-nya 1 ya. Oke, hasilnya adalah 2,3312.
Kemudian untuk turunan sama, tinggal kita masukkan saja fungsinya. Ini kita generate dulu ya. Enaknya pakai Excel itu cukup kita menghitung 1, ke bawahnya bisa langsung mengikuti. Kemudian untuk menghitung turunannya sama, tinggal kita masukkan saja angka-angkanya dan pengalinya dengan X adalah angka di step size. Ini contohnya untuk suku pertama, min 2 kali dengan X 0,2 pangkat 3 ditambah 12 kali 0,2 pangkat 2. Atau di sini adalah X-nya ya, pangkat 2, kemudian dikurangi 20X atau 20 dikalikan step size minus 20 dikalikan step size-nya ditambah 8,5. Nah, hasilnya adalah sekitar 4,964 deh. Oke, tinggal kita generate untuk semua I dan semua X sehingga dihasilkan nilai seperti berikut. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah plotting antara X dengan Y dan X dengan Y aksen. Sehingga didapatkan plot yang mirip dengan gambar pada modul. Tinggal kita blok Y-nya sampai akhir. Begitu pula dengan X-nya juga kita blok sampai akhir. Kita bisa pakai X, bisa pakai Y ya. Terserah, kalau saya lebih enak pakai X karena dia kan sumbu X, sumbu Y gitu. Jadi yang saya blok lebih enak ke X dan Y. Seperti itu. Oke, tinggal kita blok antara X dan Y. Dari X0 sampai X sama dengan 4. Kemudian kita insert chart ya di sini. Pilih yang titik-titik atau bisa dinamakan scatter ya, scatter tapi yang ada garisnya. Sehingga didapatkan kurva seperti ini. Maaf, ini kepotong. Saya geser terlebih dahulu. Nah, ini ada nilai X-nya yang sumbu bawah, sumbu mendatar, dan sumbu tegaknya adalah nilai Y-nya. Nah, untuk memasukkan nilai turunan atau Y aksen, tinggal kita select data saja, kemudian add data. Cukup kita blok X dan Y aksen. Itu kalau tadi kan X dan Y, kalau yang kedua ini karena kita pengen plot yang kurva untuk turunan, maka yang di blok adalah X dan Y aksen. Sehingga dihasilkan kurva sebagai berikut ya, ini seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ada kurva warna biru dan kurva warna merah. Orange atau merah, yang biru itu adalah fungsinya, sedangkan yang orange itu adalah turunannya. Tinggal kita tambahkan legenda ya, untuk warna biru itu merupakan informasinya apa dan warna merah untuk kurva apa gitu. Kalau di sini yang biru adalah fungsi Y dan yang merah merupakan fungsi Y aksen atau turunannya. Jadi setelah kita cross check, bentuk kurva ini mirip dengan bentuk yang ada di modul seperti itu. Jadi ini adalah kurva perbandingan antara fungsi Y dan turunan Y atau fungsi Y dengan Y aksen. Seperti ini ya tampilannya. Warna biru adalah kurva Y dan warna merah adalah Y aksen. Sekian untuk pembahasan latihan 1, nanti kita lanjut untuk pembahasan latihan 2.